Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafaul Asmida dari Divisi Virtual KKN Sokalima 1 Virtual dari Rumah. Oke, hari ini saya mau memberikan sedikit tutorial tentang penggunaan aplikasi Inaris. Sebelumnya, kami telah melakukan streaming via Instagram tentang penggunaan aplikasi Inaris. Namun, ternyata masih banyak masyarakat dan teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara menggunakannya. Teman-teman sendiri apakah sudah paham? Yuk kita lihat seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang aplikasi Inaris. Mbak, Ya, tahu nggak kalau pemerintah mengeluarkan aplikasi yang namanya Inaris? nggak tahu. Mbak, kamu tahu nggak pemerintah ngeluarin aplikasi Inaris? Nggak tahu, Pak. Mas, tahu nggak kalau pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan aplikasi yang namanya Inaris? Belum tahu nggak? Belum tahu, makasih. Nah, ternyata masih banyak ya yang belum tahu apa itu aplikasi Inaris. Oke, jadi aplikasi Inaris adalah aplikasi yang berisikan informasi mengenai tingkat bahaya di suatu wilayah. Dan di aplikasi itu kita juga diberikan aksi antisipasinya sendiri biar kita bisa melakukan antisipasi secara mandiri. Nah, aplikasi ini disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan dukungan dari Kementerian ESDM, Kementerian PUPera, dan BMKG dan lembaga penyedia layanan data yang lainnya. Yuk kita langsung ke aplikasinya. Oke, jadi aplikasi Inaris ini bisa kamu download di Play Store. Inaris atau Indonesia Risiko. Nah, untuk masuk ke aplikasi ini, kamu cukup login bisa dengan Google, Facebook, ataupun email. Nanti akan langsung masuk ke berandanya si Inaris seperti ini. Kemudian di sini kan ada info bahaya. Di bawahnya ada layer bahaya, ada COVID-19, ada gempa bumi, banjir bandang, tanah longsor, dan lainnya. Jadi aplikasi ini kan menguji tingkat bahaya di suatu wilayah. Coba kita klik bagian COVID-19. Warnanya akan berubah seperti ini kalau kita semakin zoom. Dia akan kelihatan seperti ini. Dan kita cukup klik tombol yang ada di sini, langsung akan merujuk ke tempat kamu berada saat ini. Kita klik info bahaya. Di sini kelas bahayanya ada tinggi, sedang, dan rendah. Nah, pada saat ini yang rendah itu adalah banjir dan gempa bumi, sedangkan COVID-19 masih menduduki kelas bahaya sedang. Kita klik banjir. Tidak bisa, ternyata kita klik COVID-19 sedang. Nah, di sini ada perilaku hidup bersih dan sehat yang disarankan oleh Inaris agar kita terhindar dari COVID-19 seperti cuci tangan, mandi dan mengganti baju, juga olahraga yang teratur, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan lingkungan. Kita kembali ke menu. Nah, di sini ada COVID-19. Ada penilaian risiko personal, penilaian risiko keluarga, serta penilaian risiko desa. Kita mulai dari penilaian risiko personal. Nah, dimaksudkan dengan penilaian risiko personalnya adalah penilaian tentang diri kita pribadi, tentang seberapa tinggi risiko kita terpapar oleh COVID-19. Di sini ada deskripsinya sedikit, COVID-19 ialah seperti ini. Kemudian langsung ke bawah kita mulai penilaian. Di sini ada informasi pribadi yang harus kita isi. Coba kita isi ya. Sesuai datanya ya. Sesuai data kalian.
lupa diisi alamatnya, RT, RW, kemudian diberi provinsinya. Jawa Timur, kabupaten, kelurahan atau desa. Next. Nah, di berikutnya ini ada pertanyaan singkat tentang apa yang telah kita lakukan sebelum ini atau sebelum tentang potensi tertular di luar rumah. Seperti saya pergi keluar rumah, ya atau tidak? Ya. Menggunakan transportasi umum? Tidak. Saya tidak memakai masker pada saat berkumpul dengan orang lain. Memakai ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, jadi nanti diisi semuanya sampai selesai. Kemudian next lagi, dijawab lagi. Next, ini tentang daya tahan tubuh atau imunitas, seperti olahraga, terkena matahari, minum vitamin atau tidak, usia, seperti itu. Save. Nah, keluarkan datanya. Status Anda risiko sedang, berarti untuk saya pribadi risiko saya terhadap COVID ini adalah sedang. Kemudian di bawah sini ada rekomendasi untuk kita, seperti harus kurangi bepergian dari rumah, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, jaga jarak. Semuanya itu antisipasi agar kita tidak tertular COVID-19. Kemudian di bawahnya lagi ada RS rujukan terdekat, yakni RSUD Dr. Iska Tulungagung. Selain itu juga masih ada RS terdekat lainnya, jadi masih yang di sekitar area Tulungagung ya, seperti di Bunut, kemudian di Sambil Malang, di Wonogiri, kita klik di HP. Nah, seperti ini. Ini posisi kita, dan ini titik-titik ini menggambarkan RS rujukan terdekat dari data kita kan. Oke. Kita kembali ke COVID-19. Risiko. Nah, data yang sebelumnya tadi sudah ada di penilaian risiko pribadi terkait dengan COVID-19. Ini COVID bla 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 bla, risiko sedang. Nah, kamu bisa juga memulai penilaian risiko terhadap teman kamu, saudara, keluarga, ayah, ibu, adik, semuanya bisa dicek di penilaian risiko pribadi. Yuk kita coba yang penilaian keluarga. Penilaian risiko keluarga. Mulai penilaian. Nama kepala keluarga. Usia, kemudian jenis kelamin, jumlah anggota keluarga, jangan lupa diisi nomor HP, email, pekerjaan juga, yang paling penting jangan lupa alamatnya.
seperti tadi ya, kita harus mengisi alamat lengkapnya. Kecamatan, kemudian juga kelurahan atau desa. Next, pengetahuan tentang COVID-19. Ini tentang keluarga ya. Keluarga saya mengetahui tentang COVID-19 atau tidak? Ya. Mengetahui penyebabnya atau tidak? Iya. Mengetahui dampaknya atau tidak? Ya. Mengetahui bagaimana mencegah COVID atau tidak? Ya. Ini kita next. Nah, ini tentang lingkungan rumah pada penduduk. Ya. Keluarga saya, keluarga yang tinggal jauh dengan fasilitas umum seperti pasar, terminal, stasiun. Ya, karena saya pribadi hidupnya di desa, jadi lumayan jauh. Yang paling dekat itu hanya tempat ibadah seperti musola atau masjid. Pasar juga terlalu jauh. Next, kemudian kondisi tempat tinggal. Perilaku atau kebiasaan dari anggota keluarga. Kemudian rencana keluarga, apakah ada rencana untuk mengurangi aktivitas di luar atau memiliki rencana untuk mengurangi terpaparnya kita oleh COVID-19. Next, kemudian kapasitas keluarga. Kita save. Keluar seperti yang tadi tentang status resiko COVID-19. Di sini status keluarga saya yakni rendah. Kemudian di sini juga ada rekomendasi untuk keluarga saya. Jadi tentang apa-apa yang harus dipersiapkan agar kita terhindar dari COVID-19 dan bisa mengantisipasi ini. Kemudian juga ada RS rujukan terdekat dan RS terdekat lainnya. Kita akan muncul lokasi kita dan lokasi RS rujukan seperti yang ditunjukkan oleh tombol-tombol ini. Nah, itu tadi tentang penggunaan Inarix untuk pembahasan khususnya COVID-19. Selain untuk COVID-19, di Inarix ini kita masuk ke menu, ada notifikasi. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini tuh ada notifikasi tentang gempa bumi. Kita lihat tanggalnya, 19 Agustus 2020, 19 Agustus 2020, 19 Agustus 2020. Satu hari saja ada 3 wilayah yang terdampak gempa dengan gempa 5,0, 6,8 dan 6,9. Nah, di sini kita bisa melihat atau memantau bahwa ternyata setiap hari itu masih ada gempa walaupun itu tidak di daerah dekat kita. Ini yang 5,0 di Sumba Timur NTT, yang 6,8. Nih, kita klik Barat Daya karena Sumba Timur NTT 19 Agustus 2020 pukul 9.9. Nah, lokasinya di sini. Kita bisa lihat. Karena kan aplikasi tadi juga bekerja sama dengan BMKG, jadi kita bisa memantau perkembangan gempa yang terjadi. Kita klik lagi 19 Agustus, kemudian 18 Agustus, 15 Agustus. Ternyata hampir setiap hari terjadi gempa hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kita kembali ke beranda.
kita. Coba kita klik gempa bumi. Kemudian kita klik info bahaya. Di sini gempa bumi, banjir, dan COVID tergolong masuk kelas bahaya yang rendah. Kemudian kita bisa klik lagi banjir, ada juga banjir bandang, tanah longsor, serta tsunami. Jadi intinya aplikasi ini tuh memberikan kita informasi tentang tingkat bahaya suatu bencana di suatu wilayah. Jadi kita bisa membuat antisipasi untuk diri kita sendiri, keluarga, dan juga tempat tinggal kita. Oke, itu tadi tutorial tentang penggunaan aplikasi Inaris. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan di bawah atau langsung DM ke akun Instagram KKN Sokalima 1. Dari saya sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.